Aduh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i hadrati awliya illa fi madinati Sidoarjo, wa khususan ila jami'i hadrati man hadara fi hadal majlis, wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wa dunya wal akhirah. Sayyulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hada Perum Villa Dharma Sambung Rejo Sukodono Sidoarjo, Jawa Timur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sewilayah Perum Villa Dharma Sambung Rejo, Kecamatan Sukodono Sidoarjo. Wabil khusus sedaya takmir masjid dan panitia penyelenggara pengaosan pada malam hari ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan Allah di dalam majelis yang mubarakah ini tidak semata-mata kecuali hanyalah bentuk pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah. Mudah-mudahan acara ini tercatat di mata Allah sebagai ibadatun makbulah, ibadah yang diterima dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, pun capek dereng bu? Bu, pun capek dereng? Bapak pun capek dereng pak? Dereng. Niki wektale kula dibatesi mboten? Ibu nyuwun wekdal pinten menit, pinten jam? Ibu sak cukupe mawon nggih. Ngeten niki nek kersa panitia, nek kersa. Ini nanti ada dua session. Session pertama penjabaran materi, judulnya menyambut
apa yang kita siapkan untuk menyambut sasi Ramadan. Season yang kedua nanti kita akan buka tanya jawab secara langsung di majelis ini. Niku nek panitia kerso, nek mboten nggih langsung didungani mantuk ngoten. Shallu ala Nabi Muhammad. Madza, apa yang harus kita siapkan menjelang bulan suci Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh? Apa? Pun kita mengacu satu ayat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa di bulan suci Ramadan seperti orang-orang sebelum kamu sekalian. Yang maksud dan tujuannya adalah supaya dirimu betul-betul tergolong orang yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, puasa yang bagaimanakah yang miturut target surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun? Puasa yang bagaimana? Mohon maaf, puasa niku miturut bahasa atau golongan orang-orang am. Golongan kita adalah menahan lapar dan dahaga. Betul nggih? Kanjeng Nabi niku dawuh di dalam satu hadis berbunyi ngeten, ana umatku poso niku badhi luwe badhi ngelak. Apa badhi? Badhi niku bahasa Indonesia nih Pak. Terus pundi? Untung nggih. Untung luwe, untung ngelak, disebabkan beliau-beliau itu ketika berpuasa menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa hal-hal yang dilarang? Itulah yang disebut ma'asi, piro-piro laku maksiat. Poso-poso ngerasani wong, gunjing wong, mengkhidbah wong, atau membicarakan kejelekan orang lain. Inilah yang grogoti nilai mutu dari berpuasa miturut syariat. Pak Bu, kula ajenge tanglet riyen. Jenengan iman boten, percaya enggak manusia itu terdiri dari unsur Allah ciptakan, yaitu jasmani dan rohani? Percaya boten nek menungso iku tidak hanya ada jasmani juga rohani? Sampai jawab ning manah sampean masing-masing mawon. Disebut insanul kamil, manusia sempurna, karena Allah menciptakan huwallahu khalaqakum, jasad sampan kali kula Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah lagi. Betul? Ketika saat ajal menjemput kita. Pertanyaannya ruhani. Yun sewu, kula tulisi sepindah.
Jasmani kita manusia Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah. Sedangkan ruhani kita Allah ciptakan dari diri kepribadiannya Allah, wa nafakhtu, dan kutiupkan, kata Allah, terhadap jasad itu. Dan ruh ini nanti dituntut ketika meninggal ini supaya bisa kembali terhadap Allah. Itulah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, betulkah ruhaniyah kita nanti ketika saat meninggal bisa sampai pada Allah? Jawabannya ada dua. Jawaban ini sesuai dengan secara logika. Pertama, ngeten. Ketika seseorang yang ngaji di majelis ini, yang matanya tidak buta, habis ngaji pulang, berjalan ke rumah masing-masing, jalannya dipenuhi oleh cahaya, lampu selalu menyala, saya yakin jenengan sampai bisa ke rumah, betul? Satu. Nomor dua, di antara kita ketika nanti habis mengaji pulang, tapi mata kita tutup dengan sesuatu, atau katakanlah mata kita ini dikatakan mata yang buta, gelap yang terjadi. Pertanyaannya, bisakah beliau pulang sendiri ke rumahnya? Jenengan jawab ya, mbak ning mana? Jawaban kula mboten mungkin bisa nyampai ke rumah, karena satu, nggak ada yang menuntun, yang kedua jalannya itu gelap, tiga, mata kita ada tutupnya sehingga kita tidak bisa memandang cahaya. Walaupun ada cahaya, yang terjadi mata kita dalam keadaan gelap gulita. Bapak Ibu, jawabannya mesti nggak bisa nyampe ke rumah. Begitulah ruhaniyah kita. Oleh sebab itu, mumpung kita masih ada kesempatan di dunia ini Bapak Ibu, sisa umur kita masih ada, mari kita gunakan kesempatan ini yang sebaik-baiknya dalam rangka untuk mengenal Allah lebih jauh. Tidak hanya mengenal Allah dari sisi nama, sifat, zat, tidak hanya mengenal Allah dari sisi ini, jangan. Caranya bagaimana? Gampang. Sebab nyun sewu menungso niki Bapak Ibu, Allah golongkan menjadi dua. Pertama, golongan menungso atine niku wonten makom am. Niki. Makomul am. Yang kedua adalah makomul khos. Niki. Apa makom am? Makom yang dihuni oleh semua ruh-ruh kita, hati-hati kita, yang hati kita masih memakai baju atau ilmu, hanya ilmu syariah saja. Ini golongan kita. Sehingga dalam rangka kita berpuasa nanti,
hanya berpuasa secara jasmani saja, sedangkan puasanya ruhani kita tidak tahu. Malam hari ini akan aku bahas tentang bagaimana puasanya rohani yang sering ulama-ulama ahli sufi mengatakan hakikate puasa. Kalau puasanya jasmani adalah syariate puasa. Biar pernah ada pencerahan tentang masalah puasa dari sisi hakikat. Urusan nanti jenengan tumindake atau tidak, dijalankan atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya cuman illa mubasyiro wa nadhiron, menyampaikan dan memperingatkan. Selanjutnya makom khos itu makom yang dihuni oleh hati seseorang yang bagaimana? Itulah makom di mana dihuni dan dilakukan hati seorang hamba yang sudah mengenal Allah tidak hanya dari nama dan sifatnya, akan tetapi beliau juga mengenal siapa sebetulnya yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti beliau itu kalau berpuasa, jasadnya ya berpuasa, ruhnya ya ikut puasa. Lebih berat Bapak Ibu menjaga puasanya ruh daripada puasanya jasad. Kalau jasad dalam waktu yang sudah ditentukan, kita nggak makan, nggak minum, nanti maghrib seperti orang dendam. Apapun dimakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah puasa syariat. Nah, sedangkan puasanya ahli hakikat adalah ruh sampean, hati sampean ini harus menjaga yang namanya sifat basariyah. Niki. Apa sifat basariyah ini Bapak Ibu? Sifat sing ngejak ati selalu melupakan, melalaikan Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amarutum bisu. Nah ini sering kita sebut sebagai nafsu yang cenderung ngajak perbuatan ruh ini jelek kepada Allah, berbentuk selalu melupakan Allah. Artinya melupakan, hati dibikin nafsu supaya nggak sadar kalau semua apa keadaan yang dihadapkan kita itu dari Allah. Jadi hati nggak sadar kalau semua datangnya dari Allah. Niki loh. Lah di dalam sifat basariyah niku Pak Bu, muncullah berbagai buah-buahannya. Apa buah-buahannya? Hasud, riya, kibir, takabur, senengane ghibah, ngerasani wong, misale jeleke wong, buka-buka jeleke wong. Tuh, inilah sifat-sifat yang seperti ini buah daripada sifat basariyah, nggak boleh.
masih ada di dalam hati, nggak boleh. Nggak boleh masuk dalam hati. Lah iya toh, berat poso wong ahli hakikat toh daripada puasanya ahli syariat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Menjaga sifat-sifat yang Allah cela di dalam hati supaya tidak kemasukan itu lebih berat daripada jasad menjaga tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya adalah, mau enggak jenengan kali kula puasa ini secara komplit dilakukan? Kalau tidak, mohon maaf sekali lagi. Ya semoga-moga poso kita syariat iku diterima dening Gusti, muga-muga. Tapi ulama ahli tahqiq, ahli tasawuf, ahli sufi, ahli tauhid iku mengatakan ngeten, Pak. Mungkinkah unta niku lho iso mlebu ning bolongane jarum? Jawab sampean ya napa? Mboten mungkin ya. Mboten mungkin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau jenengan betul-betul menginginkan puasa itu nanti akan membentuk karakter, sifat, jiwa hati kita yang berbudi luhur, berakhlakul karimah, bertakwa kepada Allah, wajib hukumin jenengan kali kula puasa ini tidak hanya sekedar makan atau menahan makan dan menahan lapar atau menahan haus tok, ndak, akan tetapi jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Wajib. Kita tidak munafik, Pak. Siapapun kita, sebelum mengenal dan memahami sekaligus mengamalkan tentang masalah babakan ilmu tauhid yang tujuannya adalah tazkiyatan nafsi, membersihkan sifat-sifat basariah ini, semua kita pasti di dalam hati masih bersemayam namanya sifat basariyah, semuanya tanpa kecuali. Sehingga jenengan kali kula jangan heran ketika jenengan kali kula menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, al-imtithalul awamir wastinabun nawahi, secara hukum syariat orientasi kita mesti pahala, orientasi kita mesti surga. Padahal dua ini termasuk ciptaane Gusti, betul? Berarti kalau surga atau pahala itu ciptaannya Allah, berarti disebut makhluk. Pertama. Yang kedua, jangan heran kita ketika menjalankan perintah Allah sholat, hati kita menghadapnya tidak betul-betul terhadap Allah, inni wajjahtu wajhiya, akan tetapi hati kita menghadap terhadap ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang menjadi isinya langit dan isinya bumi. Dengan bentuk hati kita ketika sholat selalu lalai dari Allah dan ingat kepada selain Allah, betul? Pertanyaannya, jenengan isih tetep
kepingin seperti ini ataukah ada kemajuan? Kalau hati sampean kali kulo ingin ada kemajuan, kata Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niki ning Quran cuman Kanjeng Nabi disuruh dawuh Gusti Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31. Dawuhe iku ngeten. He wong Sidarjo, Perum Villa Dharma, Sambung Rejo Sukodono. Jikalau hatimu kepingin betul-betul menjalin hubungan cinta kasih sayang terhadap Allah, jikalau sholat ibadahmu, puasa ibadahmu ternilai di mata Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku, ikuti coroku. Loh niki lho Pak. Pertanyaannya, ya Rasul, bagaimana cara jenengan? Saya mengikuti coron jenengan iku sing kados pundi, yang bagaimana? Di dalam ayat ini Pak, tidak dijelaskan secara belak-belakan, betul. Perlu kami sampaikan, ayat ini butuh sarah keterangan yang mendukung apa maksudnya daripada ayat ini secara substansinya. Ngeten. Tadi kan pun kula katakan, menungso iki disebut menungso, yo eneng jasate, yo eneng roe. Inilah yang Rasulullah bawa risalah ada dua. Pertama, risalah yang disampaikan Rasulullah secara syariah akhirnya menjadi hukum syariat. Ini disuruh untuk membekali jasmani fakot, jasmani aja. Bagaimana cara sholat menurut jasmani yang benar, bagaimana cara puasa menurut jasmani yang benar, begitu seterusnya. Tapi Rasulullah risalahnya tidak hanya di sini, ada dua. Apa? Tauhidillah, pengesaan terhadap Tuhan. Niki hubungannya pendidikane ruhaniyah. Ketika saat ruh ini sudah dididik oleh risalatut tauhidiyah Rasulullah, maka hati jenengan akan tahu bagaimana cara memposisikan menghadap Allah. Surat Al-An'am ayat 79. Gusti Allah dawuh ngeten. Ketika kamu sholat, ketika kamu zakat, ketika kamu puasa, ketika kamu haji, ketika kamu kerja, aktivitas apapun, ruh atau hatimu harus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bahkan ini biasanya kita ucapkan, kita baca setelah kita takbiratul ihram dalam sholat, betul? Tapi kebanyakan orang ngerti maksudnya. Lho niki lho Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Caranya bagaimana? Menempatkan ayat ini dalam diri hati kita ketika sebelum kita melaksanakan ibadah baik murni maupun tidak murni, bagaimana caranya? Pun ikilah salah satu cara poso secara hakikat iku ngeten. Pertama, sampean dandani niat sampean. Apa yang harus kita lakukan untuk menyambut
puasa Ramadan pertama jenengan wajib noto ati. Maksudnya noto ati, noto niat. Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Artinya apa? Semua niat Bapak Ibu wajib ditutup lillahi ta'ala. Artinya apa? Ati sampean kudu sadar, merasakan kehadiran Allah dalam seluruh aktivitas yang mau kita lakukan. Itu semata-mata sing gerakake, yang menggerakkan semuanya itu hanyalah Allah. Lah wujudnya Allah itu ada di diri kita, baik di dalam maupun di luar, yang disebut sebagai hayat atau hidup. Surat Al-Hadid ayat 3, Gusti Allah dawuh, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Wujuding Allah itu Pak, ya ning awal, ya ning akhir, semua persoalan aktivitas yang akan kita lakukan. Artinya yang berkuasa, yang menggerakkan semua makhluknya hanyalah Allah. Makhluk mboten saged duweni sifat gerak sendiri. Surat As-Saff 96 Allah dawuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk kita ini yang menciptakan Allah, dan semua apa gerakan makhluk iku sumbere sangka Gusti Allah. Hadise la haula wala quwata illa billah. Sak temene kabeh makhluk iku gak duwe, tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun, melihat apapun, mendengar apapun, dan mencegah apapun. Akan tetapi ketika saat di dalam diri manusia bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, jantung bisa berdenyut, hati mohon maaf bisa mempunyai kehendak, napas bisa keluar masuk, semua itu sing gerakne wujuding Gusti, yaiku hidup, yang di dalam Al-Quran Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Sesuatu, wujudnya itu sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Artinya nopo Pak? Ati sampean kudu nyadari, kudu ngraosake, kudu merasakan kehadiran wujuding Gusti Allah yang mata dohir tidak bisa melihat wujudnya, tapi hati sampean lewat pangrasa. Inilah yang disebut poso hakikate. Jenengan iki ketika puasa bergerak apapun, ati sadar sing nglakokno kabeh mung Gusti. Barulah Pak, nanti sifat-sifat yang ditimbulkan oleh sifat basariyah, sifat yang dicela oleh Allah, itu nanti manakala masih ada di dalam hati akan Allah sucikan. Allahumma amin. Manakala sifat itu ada di luar, akan ditutup aksesnya oleh Allah supaya tidak masuk di dalam hati. Dengan catatan yang kedua apa? Menjaga hati sampean dari zikir terhadap Allah. Caranya zikir bagaimana? Gini, tolong dibuka dalam surah Al-Insan ayat 25. Gusti Allah dawuh ngeten, Muhammad ben atimu iku eling terus nang aku, ben atimu iku sadar terus menyang aku, bahwasanya aku sing gerakno dirimu, aku sing gerakno makhluk semuanya, aku sing nguasai semua keadaan. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila.
niki. Supaya sifat yang di luar itu tidak bisa masuk di dalam hati kita, jagalah hati dari dzikir. Bagaimana caranya dzikir? Ini langsung Pak, ayat ini Allah perintahkan terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sekaligus terhadap kita sebagai umatnya. Baik siang maupun malam, wadhkur isma rabbika. Hati sampean kedah menyebut nama Allah. Cukupkah hanya menyebut? No, mboten. Kalau hanya menyebut Pak, iku anak TK. Lan jenengan niki TK napa senes? Taman kanak-kanak apa taman kawak-kawak? Kawak-kawak. Oke. Hati sampean setiap napas keluar masuk. Di samping hati sampean mengucap nama Allah, Allah, Allah dalam hati, wajib sampean iki melihat surat Al-Ahzab ayat 41. Tadi surat Al-Insan ayat 25. Sekarang sampai tambahi surat Al-Ahzab ayat 41. Allah dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, supaya puasamu nanti akan membentuk jiwamu betul-betul bertakwa kepada Allah, ingatlah kau selalu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ingat. Berzikirlah kau kepada Tuhanmu Allah dengan zikir yang sebenar-benarnya zikir. Mana yang dimaksud sebenar-benarnya zikir, Pak? Nikilah sing kula maksud, di dalam hati manusia atau disebut kolbun itu ada ihsan, atau boleh saya katakan kolbun itu sama dengan ruh. Di dalam ruh itu ada ihsan atau rasa. Di dalam ihsan itu ada nur makrifat. Atau boleh saya katakan di dalam rasa itu ada cahaya. Terakhir, di dalam nur makrifat atau cahaya itu ada wujudnya Allah, nyatanya Allah, tajalli Allah. Atau di dalam cahaya itu ada hidup. Orang Jawa mengatakan urip. Ini caranya. Kalau puasa sampai betul-betul ingin membentuk jiwa, hati berkarakter berbudi luhur, berakhlak ilahiyah, jenengan ojo mung poso secara syariat saja. Sampai harus puasa secara hakikat dengan cara bagaimana? Jagalah hati dari sifat-sifat basariyah niki dengan cara berzikirlah Anda. Di dalam surah Al-Ahzab 41, sak temen-temene dzikir iku di dalam hati sampean ada rasa atau ihsan. Apa? Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah hidup itu yang menguasai diri Anda.
walaupun Anda belum bertemu terhadap wujudnya. Ini Rasulullah menerjemahkan ihsan adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa ilam takun taroh, apabila Anda belum bisa melihat wujudnya Allah, yo yaroka, jenengan kedah merasa selalu dilayani, dilihat, digerakkan oleh Allah. You understand? Jadi jenengan wajib rasa ning dodo niki ditokno dengan cara rasakan kehadiran Allah. Imankanlah hati jenengan bahwasanya satu-satunya yang bisa menggerakkan jenengan ini hanyalah wujudnya Allah yang disebut sebagai hidup. Ini Pak. Dengan cara seperti inilah nanti dengan sendirinya jiwa jenengan, hati jenengan akan dibentuk Allah sendiri. Saman gak usah khawatir. Akan dibentuk Allah sendiri. Salate asale gak khusyuk, akhirnya saged khusyuk. Ati asale senengane marah-marah ketika saat menghadapi kondisi sing gak cocok niku lho sabar banget. Walaupun bapake sampean gaekno wedang uyah, mboten muring-muring. Krasa kopi rasa asin. Masalah jenengan waktu ndamelake dikira gak apa jenenge mboten dikira garam tapi dikira gendis karena listriknya mati. Diombe nang pake bar dugi kerja diombe kok nyungir-nyungir. Mesti ibuke takok, "Lho Pak King napa kopine?" "Enak Dik, kremiku matek kabeh." Lah, itu. Mboten gampang muring-muring. Ibu yang ngunu, kalau dzikir ini sudah berjalan setiap saat dan waktu, ketika saat Bapak telat, mboten maringi blonjo, mboten gampang muring-muring, mboten gampang suudon. Bapak jam 4 sore wayahe mulih kok durung tekan omah teko kerja. Penyono ati sampeyan mboten aneh-aneh. Kira-kira ra kecantol mboten mentok ning jaba. Mboten ngoten. Sebab apa? Sebab ati sampeyan sibuk eling nang Gusti Allah. Ini percaya sama jajalnya gak cocok, tabu ono sandal cacotku. Cangkemi lho tabu ono sandal, nek gak cocok ambek buah sing sampean terima mengki. Sing asalnya kita gampang ghibah, ngomongno kejelekan orang pun niku di stop Gusti Allah dengan sendirinya. Tolong dibuka di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh anteng, sungguh ayem bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan bisa bertemu Gusti Allah. Krana apa? Ngetrapno ngamale zikir. Zikir yang tidak hanya diucap tapi juga dirasa. Prosesnya kan ngeten. Nek rasa iku wis manjing ning dodo, mongko cahaya atau nur makrifat iku mesti Allah nyalakan. Nek wis cahaya iku dinyalakan Allah, mongko perkara sing dadekno petenge ati, mripate ati peteng imang langsung dadi padang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah ayat 257.
Jikalau Allah itu satu-satunya yang ada di dalam hatimu, dalam hati wis gak ono mentok, yo ora ono perkara sak liyane Allah napa? Garwa, anak, dunya brana, wis gak ono. Artinya yang ada di dalam hati cuman Allah wujudnya, maka yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur. Hati yang tadinya buta kepada Allah, hati yang tidak tahu tadinya wujudnya Allah, akhirnya ya niki Pak yang disebut makom khos atau makom makrifat pada Allah. Bapak Ibu, sampean sekarang bagi yang lagi midhangetake tatanan tauhid ini, cukup sampean nek pingin mutu poso sampean estu la'allakum tattaqun, ojo mung poso secara syariat saja. Puasalah ruh hati kita dari perkara-perkara yang menimbulkan sifat yang dicela oleh Allah. Caranya berzikirlah. Jadikanlah zikir itu sebagai masyarakat. Masyarakatkanlah masyarakat itu dengan berzikir kepada Tuhannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu cara yang kedua yang kita siapkan untuk menjelang menghadapi bulan puasa. Terakhir yang nomor 3, apa yang harus kita siapkan menjelang sasi Ramadan ini Bapak Ibu? Nyun sewu, jenengan kalih kula ning rumah tangga niku kan mesti ngadepi masalah, nggih napa mboten? Wis wajar. Krana ning donya masalah iki gak ono marine, Pak. Satu selesai datang lagi satunya. Ya Allah, inilah maksud Allah. Innama a'malukum wa auladukum fitnah. Semua masalah apa selama kita masih hidup di dunia ini tidak akan pernah berhenti dan tujuannya adalah untuk menguji. Datang jenengan kali kula betul-betul hati ini menyaksikan wujude Allah sing gerakno apa tah menyaksikan makhluk sing digerakno. Ibaratnya ini nek Syekh Ibnu Athaillah memberikan pandangan kiasan di dalam kitab Hikam iku ngeten. Ana wong wedok ayu, Pak. Katakanlah bidadari. Sak Sukodana iku ora ana sing iso nungkuli ayune. Lah posisi sampean wong lanang iku sik Joko. Katakanlah umpama gak di bojo. Dan atau dibalik ibu-ibu. Sak Sukodana Sidoarjo ora ana wong sing ganteng gagah dukur kaya Arjuna kejaba Si'ah. Lho ngene iku Si'ah niku Pak ya Bu. Beto watu ambek amping-amping ning pager. Jenengan liwat dewantem kena kepala jenengan sampak mohon maaf benggol sakit mboten? Muring-muring mboten? Nek mboten muring-muring berarti wong iku gak normal. Miturut pandangan umum. Lho ngoten nggih? Mengapa dia kok marah-marah? Karena melihat batunya. Beda lho Pak diantem duit sak kresek ngenek indas. Terus dibuka kreseke duit. Seneng napa mboten? Ya ngono iku menungso. Wajar toh? Wajar. Artine napa? Gusti Allah ngadepno takdir dateng hambane niki macem loro.
usri yusra, qabdi basti, ra penak yo penak, senang dan susah. Lho niki laksana watu, Pak. Kalau jenengan kali kula ningali watune, ya Allah Pak, mesti meso-meso. Meso-meso Mas Darje kuwi napa? Fawaseh, COK niku lho. Bayo. Padha ambek Surabaya, Malang padha dene. Kadang-kadang iku ditambahi DAN. COK. Wis. Fawaseh. Tapi coba kalau jenengan sedikit mawon ndelok sing ngantem, ayo. Aku kepingin roh. Nek sampean gak senyum berarti Anda termasuk orang sing gak normal. Tenan, nek ana wong nontok wong ayu kok muring-muring berarti perlu tanyakan, berarti gak normal. Ngoten lho. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sami gak lanang gak putri sami mawon. Artine napa ketika saat takdir gak enak jenengan bisa nyawang wujuding Allah sing gerakno makhluk wau yang dijadikan Allah sebagai fitnah atau ujian, mesti ati sampean iku jawabe ngeten, walau dicupit tapi cupitnya rasa sayang. Sifat jamalnya Allah, Pak. Hati jenengan mesti bahagia. Hati sampean gak gampang resah dan gelisah ora. Bagaimana jawaban Allah menerangkan dalam hal ini dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang resah dan geli karena bisa langsung nyekseni langsung sifat jamale Allah. Jenengan kali kula secara dohir bisa melihat wujute Sri Kandi utawa wujute tiang jaler wau Arjuna. Mensem-mensem ngeten, malu-malu kucing. Asine ngeten, sampai nantem maneh. Tapi ojo gede-gede kerikile. Cilik-cilik. Artinya napa, Pak? Para hamba Allah yang sudah Allah cap sebagai kekasih Allah, ketika saat menghadapi takdir ora penak atau susah, hatinya iku masih tetap istiqomah bahagia. Ketika saat dihadapkan takdir yang pasti sing nyenengno sifat basaria kita sebagai manusia, tidak akan menjadikan lalainya hati kepada Allah. Wis, sampean terserah. Pingin dadi hati yang bertakwa berbudi luhur apa ndak menjelang sasi Ramadan ini, terserah. Kalau jenengan estu ingin menjadi hati yang la'allakum tattaqun, hati yang bertakwa niku ilmu amal istiqomah namanya takwa. Hati yang selalu ingat pada Allah, sadar kalau semua itu bersumber datangnya dari Allah, itulah hati yang bertakwa. Maka silahkan apa yang sudah kami jelaskan dilakoni sak mampune. Pon, ini saya yang bertanggung jawab. Artinya Allah sudah menjamin keabsahan daripada cara Kanjeng Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah kuwi. Sebab Kanjeng Nabi sampun diwarai, jikalau jenengan betul-betul mengikuti carane Kanjeng Nabi sing kados mekaten yang seperti ini, yuhbib kumullah, maka ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Alhamdulillah. Kersa purun dilampahi, monggo Bu, Pak. Kersa ora, nggih monggo.
ini enggak ada paksaan bagi panjenengan. Tapi satu hal yang kedah sampean ingat. Sadurunge kula tutup, sampean satu hal yang perlu sampean ingat. Mestikah kita nanti akan mati? Halo? Mestikah kita akan meninggalkan seluruh apa kesenangan dunia? Oke, kalau seperti itu tolong buka dalam surat Al-Isra ayat 72 nanti sebelum tidur. Dibuka. Surat nopo tadi? Al-Isra ayat 1 ayat 72. Dawuh Gusti Allah ngeten. Menungso iku ana jasmani, ana rohani, diweni mripat karo-karone. Mripate jasmani iku kanggo nyawang wujude makhluk. Mripate rohani kanggo nyekseni wujude Gusti. Ayate dikatakan mangkana fi hadihi a'ma. Barang siapa saat di dunia ini mripate ati, mripate roh, iku wis buta kepada Allah disebabkan ada tutupnya. Apa tutupnya? Sifat basariah tadi. Egoisme. Terus meninggal. Fahuwa fil akhirati a'ma. Maka di akhirat pun keadaan matanya ruh betul-betul mata ruh yang buta. Wa adhallu, dan lebih tersesatlah apane sabilan jalannya. Inilah Pak yang kula maksud, boten saged kondur menyang Gusti Allah. Artinya ketika ruh ini pisah dari badan Pak, tegese mati, ruh niki boten saged, tidak bisa menembus alam mukasyafah nuju alam musyahadah. Sebab pintunya ditutup oleh Allah, tidak ada cahaya sedikit pun, sehingga terjadilah kegelap. Sebab apa? Tolong dibuka juga di dalam surah Al-Baqarah 257 tadi, dalam bait yang kedua. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Oleh karena di dalam hati kita yang ada selain Allah yang disebut tauhid, maka hati ini akan menjadi hati yang gelap gulita. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun satu. Lagi dibuka sebelum mengke jenengan tidur, surat Az-Zumar ayat 54. Di situ Allah dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Jikalau jenengan tidak lekas kembali kepada Allah, mendekatkan diri dan bertemu Allah saat di dunia ini, jikalau hati jenengan tidak lekas disembuhkan dari penyakitnya hati, jikalau tutupnya hati tidak lekas jenengan kali kula operasikan terus sudah ketututan mati, apa yang terjadi? Tsummalatun sorun, jangan harap ruh ini akan ditolong oleh Allah, dalam arti dituntun, dibimbing untuk kembali. Wa inna ilaihi. Inilah yang harus kita angan-angan. Umur kita tinggal berapa Pak? Kita nggak tahu. Padahal kematian itu mesti terjadi. Yang kedua, kita tidak tahu itu akan datang. Dan juga datangnya itu jikalau sudah datang gak mungkin bisa dimundurkan. Jikalau itu belum datang gak mungkin ikut dimajukan. Kematian datang tidak mengenal sakit ataupun sehat, tidak mengenal kecil maupun besar, tidak mengenal kita itu, mohon maaf, masih muda atau sudah tua. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jikalau itu belum datang, ya enggak bisa diundur, dimajukan. Jikalau itu sudah datang, tidak bisa dimundurkan pun.
Monggo ayo dipikir-pikir, mumpung sisa kesempatan hidup kita masih ada, lekaslah untuk takarrub, mendekatkan diri, waliqaihi, lan bertemu Allah dengan cara niki wau. Berzikirlah hatimu selalu setiap saat dan waktu tanpa mengenal keadaan. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait apa yang harus kita persiapkan menjelang hari puasa ini. Secara kesimpulannya, janganlah Anda melakukan puasa secara syariat saja, tapi lakukanlah ruhaniyah, hakikat kita juga berpuasa dengan cara selalu berzikir yang kami sebut tadi. Pertama, zikir isim atau menyebut nama dalam hati, yang kedua lewat rasa. Itulah ya. Jadi kita masuk, barangkali panitia niki dibuka tanya jawab mboten. Monggo panitia untuk membantu kami memberikan mic terhadap jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe tanglet kawula sumanggaaken. Wonten? Monggo. Ngapunten radi maju nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi dari Tangga Desa Ambrien Bento. Yang kami tanyakan, ada makalah yang mengatakan bahwasanya nanti pada akhir zaman umat Kanjeng Nabi Muhammad itu tepatnya menjadi 73 golongan. Tolong base dilongi Mas, base ditelongi, cek mboten anu. Paham-paham yang sekiranya itu berahluan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Yang disebut sini adalah bagaimana golongan ahlus sunnah itu dos pundi, agar kita tuh tidak terjebak dalam dari golongan tersebut. Yang disebut tadi golongan ahlus sunnah wal jamaah itu yang gimana gitu, guys. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kaidah tentang masalah yang ada di aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti apa yang menjadi syariat dan hakikatnya Rasul, atau mengiblat semua apa yang pernah Rasul lakukan. Itulah disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa sunnah-sunnah dan wajib-wajibnya yang dilakukan oleh Rasulullah, bagi seseorang itu mengikutinya. Tapi fakta di lapangan, kalau boleh saya berbicara, umat Islam itu kebanyakan hanya mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah hanya secara syariatnya saja. Ini kebanyakan, Pak. Sehingga kita sibuk
bahas masalah ibadatul jawarih, ibadah sing bangsa jasmaniyah fakot saja. Niki kebanyakan hukum syariat dari para rasul dahulu, mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad niku bedo-bedo syariate, Pak. Rapopo. Karena babakan kulit, babakan jaba niku ya ana ireng, ana putih, ana merah, ana kuning, macam-macam. Dan itu sah-sah saja. Tapi teladani Rasulullah yang di jalur tauhid niku jarang umat Islam yang mau mengikuti. Jikalau jalur tauhid kita belum mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah, jangan buru-buru kita ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah dulu dong. Coba, ayo dibuka dalam surat Al-Ahzab 21. Bagaimana teladan Rasulullah tentang tauhid ruhaniyah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa teladannya? Liman kana yarjullaha. Al-Ahzab 21 dibuka. Niki boleh kalau gosok boleh ya? Nggih. Niki tak mboten. Al-Ahzab ayat 21 teladan Rasulullah, dan ini sering dijabarno di tengah umum tapi tidak masuk substansi makhlus syahidnya ayat. Liman kedue atine wong kana kang ana sapa man iku yarju duweni karep sapa wong ya jenengan kali kula niki kemana Allah sarai adalah litaqarrubillah waliqaihi. Apa dibuka namanya tafsir Jalalain, mendekat dan bertemu Allah. Lo niki lho Pak, akhirnya disebut rahmat. Ini teladan Rasulullah, mengharapkan hati jenengan kali kulo ada reaksi untuk melaksanakan, ada pendekatan hati kepada Allah. Nyuwun sewu Bapak Ibu, lebih banyak hati kita sebagai manusia kekarepan niku sukses dunyane. Rata niku keinginan hati kita itu kebanyakan itu tidak pada Allah, pada selain Allah. Termasuk surga selain Allah itu, pahala juga selain, karena itu disebut makhluk. Kebanyakan kita. Mana di antara kita mengatakan ahlus sunnah wal jamaah jikalau hati belum ada itikat untuk mendekatkan diri menjadi si salik suluk menuju wusul datang Allah? Mohon maaf, miturut saya ke ahlu sunnahan wal jamaah kita kurang sah. Wes titik. Miturut kami. Karena apa? Kita hanya menteladani Kanjeng Nabi hanya secara syariah doang. Hakikiyahnya, ruhaniyah hati kita belum ada reaksi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kebanyakan. Kita sholat aja ingin mencari pahala, hati ingin dimasukkan surga. Iki rehmi turut wong syariat am rapopo.
Tapi mosok kate terus seperti itu. Nek miturut wong khos, nggak boleh. Lekaslah hati ini harus mendekatkan diri pada Allah dan bertemu kepadanya. Di mana? Wal yaumal akhirah. Ning alam akhirat. Nek cara Kanjeng Nabi mustawa, nek bahasane kitab hikam makom musyahadah, nek ning thariqah wusul sisale ketika suluk nuju wusul ketemu Gusti. Loh ngene iki ya. Anggite gampang ngono piye? Keliru, anggite angel ngono piye? Gampang lan angel iku tergantung hati kita. Gusti Allah akan nyocokno prasangka sampean. Ngeten lho ya. Wong sepedaan pancal iki ojo dikira awal dhisik itu gampang. Butuh belajar sepedaan, tiba jatuh beset. Wis biasa. Artinya zikir sing pun kula jabarno ini caranya jenengan iki untuk mendekatkan diri dan bertemu Allah. Sebab ayat ini ditutup terakhir wa dzakarallaha katsiran. Niki kuncinya Anda akan bisa bertemu Allah di alam akhirat ini, berzikir. Udah. Sampai nek kepingin tahu sarahnya ayat ini, zikir dari sisi tasawufnya iku ngeten. Zikir yang bagaimana yang bisa membuka langit yang itu tadinya tertutup. Kesadaran. Pun niki ya. Kalau tauhidnya la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Di dalam la ilaha illa anta itu ada proses yang namanya su'aul basirah wa ainul basirah wa haqqul basirah. Artinya apa? Ketika hati sampean sudah duduk di ihsan atau rasa, maka disitulah Allah akan membentuk dan mensucikan hati panjenengan dari perkara-perkara yang mengotori hati. Setelah itu jenengan ditarik roh iki ning alam fana. Setelah itu Allah masukkan ning alam kemakrifatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sarate jenengan dimasukno Allah ning golongan yang Allah masukkan rahmatnya bertemu no cara syariate swarga. Sarate jenengan kudu radiyatan. Apa radiyatan? Ridho, ikhlas, ngelepas cintane ati terhadap selain Allah. Wajib. Jenengan akan bercinta kepada Allah, sarate nek cinta iku diterima, ati jenengan kudu nglepasno cintane sak liyane Gusti Allah sing wis kadung mlebu. Wa zuyyina linnasi hubbus sahawah. Niki lho Pak. Pertama adalah minan nisa garwa bleng. Habis garwa kadang-kadang ditambahi maneh wong lanang garwa maneh bleng. Niki wong lanang lho ya. Nek wong wedok sitok wae. Nek wong lanang terus ana sing ngomong gak tuso. Wis aku gak ngomong situk loro. Pokok sing duwe garwa bleng ning ati. Habis itu wal banin anak bleng. Yang telu konatiril mungkontoroh isine dunya niki, dunya brana. Bermateri atau tidak bermateri. Tapi ingat kata Allah, zalika magrurun, cintamu terhadap semuanya itu menipu, ketipu. Artinya ketipu mesti pisah. Ayo duwe jabatan dukura kaya apa jenengan,
Mesti bisa mboten? Bisa. Duwe garwa ayu kaya apa? Pisah mboten? Pisah. Semuanya akan pisah. Tapi satu yang tidak bisa pisah, cinta hatimu hanya kepada Allah. Yang Allah itu di dalam dan di luar garwa jenengan, di dalam dan di luar yuga jenengan, di dalam dan di luar dunya brana sing diadepno Allah. Artine napa, Pak? Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya garwa, anak, bondo, dunya brana ya aja kok tinggalno. Wis jatuh kanlah hanya di tanganmu, jangan masuk di dalam hati. Yang terpenting wabtagi fima atakallah darul akhirah. Kecoi. Hubungan tali ati sampai dateng pangeran sampean. Napa? Dzikir wau. Eling mau. Loh, nek niki pun sampean lampai, nggih nikilah ahlu sunnah wal jamaah miturut kami dari sisi tasawuf. Artine napa, Pak? Akeh wong ngaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi hanya ngiblat Kanjeng Nabi secara jasmaniah saja, jasmaniae, tapi perilaku rohani jenengan kali kula tasih iri dengki menyang wong liya. Gegara beda agama wis ati ana ati hasud. Gegara beda gendera ngono ae ati wis hasud. Pokoke yo nek gak tahlilan misale gak subuh gak kunutan gak sah misale. Heta sing berhak ngesah niku jenengan apa Gusti Allah toh? Nggih ngapunten ingkang kathah. Ini akibat daripada kita tidak ngiblat atau mengikuti Rasulullah secara kafah, Pak. Ngene iki. Ingat, risalah tauhidiyah mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak pernah berubah. Tolong dibuka ning Quran. Ani butullaha wastanibu taghut. Ruh tetap bersaksi menyang Allah, wastanibu taghut. Ruh ini, hati ini meninggalkan selain Allah. Niku enggak pernah berubah, syariate sing berubah. Nggih, Kanjeng Nabi Adam syariate wong nikah ya apa? Ya antara mbek dulur sekandung, tapi beda selairan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad syariate nikah ya apa? Lho beda. Artine kulit iki gonta-ganti, beda-beda alias khilaf. Atau boleh saya katakan silahkan jenengan derek mazhab opo, Imam Syafi'i monggo, Hanafi monggo, Hambali monggo, Maliki monggo. Yang semuanya itu ngiblat datang Kanjeng Nabi secara lahiriah, tapi sing penting ruhaniyah tauhidnya ikun derek. Gini ki ahli sunnah wal jamaah. Tak tegesno nang wong NU. Ben jelas. Urusan diterima enggak terserah. Nggih mohon maaf. Jarang sing gelem wani ngomong ngeten iki di tengah umum. Krana sik wedi dilokno, dibenci wong. Kula niki wis 26 tahun, Pak Bu. Nyampekno babakan kaya ngeten iki sampun 26 tahun. Kula nggih nate dipenjara 3 tahun. Nggih tak lakoni, tak lakoni. Tapi tidak menjadikan kami akan mundur ke belakang, tetap maju ke depan. Urusan perkara apa kabeh iku wis anggepan atiku ya sangka Gusti Allah. Wis ngoten mawon. Masih kula mriki wau. Nyun sewu. Nek wajare wong-wong udan-udan niki enake ya turune ngomah ambek anak bojo. Lah ngoten nggih. Tapi iki tuntutan risalah yang harus saya tabligkan, kami sampaikan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran
maka tidak ada alasan kami tidak mau datang. Tetap saya datang. Urusan mau diterima atau tidak, silahkan, itu bukan urusan saya. Sing penting iki ayat tak sampai no sesuai dengan perintah Allah. Apa? Wong-wong iki ojo mung nglakoni syariat tok, karena nglakoni syariat iku bentuk dari perilaku jasmani, sedangkan menungso iku ono rohani, wajib dibimbing dengan ilmu tauhid papat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Himpun. Tapi memang Pak, saya sudah nyadari kalau ini resiko. Tapi resiko itu tidak menjadikan kami surut, sebab kami juga mengikuti apa yang pernah Rasulullah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun Kanjeng Nabi dicaci, dimaki, dibenci, tetap beliau sampaikan tentang dinil haq, ai dinit tauhid. Ngene iki Pak. Urusan dulur-dulur terima atau enggak nggih, mohon maaf, oleh karena kami berkewajiban menyampaikan, harus sama sampaikan. Jenengan nek pengen laku mboten keliru, yaitu tadi ojo njaba tok. Ben gak keluar nduki Ahlus Sunnah wal Jamaah, ojo mung laku dohir aja. Sak rohaniyai atine sambung terus menyang Gusti Allah. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Solihin saking Bang Sri Sukodono. Badhe tanglet Gus. Enten hadis ungelipun man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang kedatangan bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan dari api neraka. Dalam hati kula lah ya seneng tok kok iso bebas dari neraka. Nyuwun diterangaken secara syariat dan hakikat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng iku nggone ning ndi to, Pak? Nek ning ati to. Seneng iki nggone ning ati. Perkara sing nyenengno ati ku ana macem loro. Siji perkara sing gak kekal, loro perkara sing kekal. Jenengan ning omah sandang pangan Allah, diberikan Allah kecukupan, bahkan berlebih-lebihan, seneng napa mboten? Senang. Wajar. Tapi seneng yang seperti ini sipate adalah fana. Sipate ora kekal. Wis. Cara syariate miturut hadis wiku seneng tok jasate dikaramno geni neraka. Artine napa? Jenengan senenge tekone sasi Ramadan tidak cukup seneng di hati, tapi juga persyaratannya iku yo nglakoni apa sing dadi kewajibane, yaiku poso Ramadan, al imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Di mata menungso liya sampean dijempol ambek wong liya apa dijendhek ngeten? Dijempol. Wih, wong Sukodono kabeh do poso. Poso-poso gak ono blas warung sing ono sikile setengah.
Gak ono pasar iku ketok sikil setengah iku gak ono. Wis josi sapa bupatine sapa camate mesti ngoten. Dijempol Pak miturut pandangan orang lain. Ngapunten ingkang kathah. Secara hakikat seneng di sini bagaimana? Seneng itu yang ketemu perkara sing kekal. Sinten perkara sing kekal? Cuman Allah. Isoke ketemu jenengan syarate la syarikalak. Dalam hati tidak ada sesuatu selain Allah. Berarti tidak boleh menyekutukan. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Sirik niku wonten sing lawembut, sing akeh wong sing gak ero. Contoh niki. Iku disebut sirik khafi. Bukan kopi lo ya. Khafi. Ngeten contoh. Contoh saya. Ketika saya bertausiah atau sholat atau ngelakoni apa wae, kok ning jero dadaku rasa sing muncul iku egois saya, keakuan saya sebagai makhluk yang bisa melakukan, maka ini syirik khafi. Artinya saya telah menyamakan kedudukan saya terhadap Allah. Padahal semuanya itu makhluk bersifatkan la haula wala quwata illa billah. Dibuka tentang bab masalah sifat ma'ani. Kudrat iradat ilmu hayat sama basor. Loh, ya jelas toh pitu sifat iki wae sinten. Termasuk kekuatan dalam hal salat, kekuatan dalam hal ngaji. Iki wae Gusti Allah. Tapi ning dada kula tak aku ilmuku. Isoke ngomong ini omongan teko aku dewe. Iki berarti hatiku telah menyamakan diriku sama dengan Tuhan. Gak krasa toh? Ra krasa. Krana apa? Krana memang ditutupi nafsu terhadap hati kita atas kebenaran yang seperti ini lewat sifat basariah dalam hati kita tadi. Ini. Makanya kalau boleh saya katakan, wong Nahdiyin niki ojo cukup ngaji syariat tok. Lebih-lebih yang sudah masuk di dunia thariqah, wajib ngaji babakan ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Tauhid niku namung wonten petang tahap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, anta wa ana ning Quran iki mung 4 kuwi tok. Lah iki kudu dijabarno Pak di tengah umum. Oleh karena sebab ilmu ini terasa ditutup-tutupi sehingga tidak disampaikan di tengah umum, akibatnya kita sebagai umat, nggih mohon maaf, fakta di lapangan mengatakan salat sampean enggak ono mutune belas ning mantah Gusti Allah. Wong salat Allahu Akbar, ati mbelakrak tutuk Surabaya. Ati mblakrak ketok anak, ketok bojo, apa maneh bojone mari gaekno wedang uyah mang. Enak-enak Allahu Akbar kok cik mentolone oh bojoku. Nah. Loh, iku otomatis Pak, kelingan iku sing kiai yo kelingan santrine, kelingan macem-maceme. Nggih ngapunten ingkang kathah, saya ngritik tapi membangun. Bukan ngeritik untuk menjatuhkan, enggak iku kalau jenengan mau. Kalau enggak mau, gitu terserah. Sing penting kewajiban saya menyampaikan dinu tauhid di tengah masyarakat umum sudah saya laksanakan sehingga besok enggak ada tuntutan dari Allah sebab sudah kami sampaikan. Jadi sing dimaksud bertemu seneng itu hanya kepada Allah. Kuncinya wa dzakarallaha katsiran. Gini wis mboten saged disentuh sampean dengan api neraka. Sing dimaksud api neraka secara hakikat
takdir sing gak enak diantem watu lho sing dadekno ati lara panas. Nar niku lak maknane panas to. Sampeyan wis gak panas, mergake nyawang Srikandine, akhire mensam-mensem guyu. Akhire dilamar, kapan? Arek endi? Ditakoki. Kula pengin khitbah nikah ambek jenengan ngelamar. Purun nah, purun pun nyenengno pun. Sami dengan itu. Kalau hati kita waktu sholat estu betul ini wajah tu wajia, robitohnya, tawajuhnya terhadap Allah, maka itulah yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, kegolong orang mukmin yang sholatnya khusyuk mekaten. Tasik wonten? Mungkin saking ibu-ibu wonten? Ibu-ibu wonten? Oh wonten ibu-ibu. Monggo Bu. Permisi Gus. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dari Beringin Bendo sini Gus. J. Saya sangat bersyukur sekali bisa menghadiri di majelis taklim ini. Pertanyaan saya gini Gus, waktu kita menjalankan kholwat itu bagaimana caranya supaya bisa cepat sampai ke makom musyahadah? Yang kedua, menurut untuk pandangan tauhid itu, kalau masalah hijab itu menurut pandangan tauhid itu gimana? Ngoten nggih. Ya, terus yang ketiga, kalau apa itu Gus apa? Kirim doa itu loh Gus, kayak dengan cara kirim doa pakai uang itu, kayak di masjid-masjid itu Gus, itu apa bisa bisa sampai ke yang sudah tiada gitu Gus. Sudah gitu Gus, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan. Pertama tentang masalah kholwat. Apa yang dimaksud kholwat di sini? Kholwat itu yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Ati ninggalno perkara sakliyane Allah dan hati mendekat dan bertemu Allah. Umpama iman, ati ninggalno iman sakliyane Allah. Contoh udan. Udan iki sing nggawa, sing gerakno, sing ngrutuhno sinten, Pak? Allah ta? Tauhide kan ngono. Tauhide ngono. Nek ati iki saged nyekseni ngerasa sejatine udan rutuh sing ngrutuhno Allah, bukan malaikat, mongko ati ini disebut ati sing ninggalno iman sakliyane Gusti Allah. Wa yu'min billah, nek ati wis ninggalno iman sakliyane Allah, mongko ati iki bakal imane ketemune mung dateng Allah. Wis, saiki tak lebokno nang ngaji. Ati sampean iki sing kei tausiah niki klason apa Gusti Allah? Tak takoki ya mean. Syariate gak apa-apa ngomong-ngomong klason. Tapi hakikate iman sampean iki jangan sekali-kali tekoni ilmu iki sangka klason. Sebab ning Quran Allah dawuh perkara sakliyane Allah malakum dzarra wala naf'an. Sakliyane Allah iku ora bisa memberikan manfaat lan mencegah mudarat. Lho ngaten lho. Beda kalau kita tidak masuk kepada tauhid.
Kalau kita melihatnya dari pandangan syariat, ya sing ngaji ya klason. Ngilmune klason. Loh, ini loh Pak yang menjadi persoalan hati. Ono penyono, ono pengimane ati menyang sakliyane Gusti Allah. Makanya Gusti Allah ngelompokno atine menungso iku ana loro. Golongan am dan golongan khos. Nek am iku mandangi makhluk nyeksenine, nek khos iku nyeksenine betul-betul dateng Gusti Allah. Niku maknane kholwat. Pertanyaannya tadi bagaimana kami kholwat itu bisa lekas wusul dateng Gusti. Sistemnya ngenen. Sapa sing kepingin isok tekan cepet ning Sidoarjo niki sing diomongi wong Mojokerto. Yaiku wong sing gak oleh leren-leren oleh mlaku nuju nang kota Kabupaten Sidoarjo. Artinya gini. Siapa yang berjalan ke arah timur terus menerus tak henti-henti, maka semakin lama arah barat yang tinggalkan semakin jauh dan semakin dekat dekat Kabupaten Sidoarjo. Artine wong iku ana loro, Pak. Ana sing ati terus menerus mendekati sakliyane Gusti Allah. Wong kaya ngene iki mesti tambah adoh sangka Gusti Allah. Sebaliknya, siapa yang hatinya terus mendekat ingin bertemu Allah terus menerus, maka inilah semakin cepat orang ini akan ketemu Gusti Allah. Artinya jalan untuk bisa sampai bertemu Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Siji, sampean kudu mlaku dalan sing lurus, ojo mlaku dalan sing menggok. Artine piye? Ndi dalan sing lurus? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah. Den agama qayyimah kang lurus pundi? Ati sing gak tolah-toleh donya. Ati satu titik menyang sapa sing agawe niku. Berarti kembali bab sistem dzikir baik siang maupun malam terus menerus. Itu carane, Bu. Sebab urusane ketemu Allah niku tangani Allah, bukan kita. Kita olehnya bisa mendekat karena dijemput Allah. Didekatna Allah, bukan dekat sendiri. Gak iso Pak kita dekat sendiri karena kita gak punya daya upaya apapun untuk mendekat. Mendekat sampai kali kula niki karena didekatkan oleh Allah. Bertemu jenengan karena ditemukan dening Allah. Padha mbek ngeten ibarate jenengan kali kula niku persis kaya wedang ning ngarep kula niki. Sampai meneh kata jemput. Kata idekna kula mboten saged ketemu kula. Karena enggak punya daya upaya untuk datang ke saya sendiri. Bisanya datang ke saya tak jemput. Wedang jahe niki Pak Bu, leres terus tak unjuk. Loh, inilah status kita. Nek gak percaya buka surat Al-Isra ayat 1. Niki ceritane Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Sampeyan buka.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Lho Pak, setingkat Rasulullah itu gak wani ngaku-ngaku. Bisa Mi'raj sendiri, bisa Isra sendiri, mboten. Dasare sebab diperjalankan oleh Allah. Lah kita umat lho kok ya wani-wani ngaku-ngaku ilmuku, alimku, jabataku, sembarang aku. Ngene iki umat gak ndelodok ka ngeten iki. Lah wong setingkat Kanjeng Nabi iku ora wani kok ngaku-ngaku. Kok kita? Nah niki apa sebabnya gini ku wau? Karena kita telah terkuasai hati kita oleh sifat egoisme sendiri. Jadi uzlah jenengan niki mengke belajarlah untuk menanggalkan keegoan kita masing-masing. Lalu doa bagaimana biar bisa terkirim sampai pada orang tua kita. Awaladin sholihin yad'ulah, kalau Kanjeng Nabi dawuh dungane anak soleh yang selalu dikirimkan terhadap orang tua. Apa kok on anak soleh? Anak soleh iku anak sing ya apa? Anak yang sudah Allah golongkan di dalam golongan khos atine. Sebab nek wis ana kunu anak iki gak ngaku-ngaku iso kirim donga dhewe. Artine napa? Tidak akan pernah si A menolong si B menolong si A. Datangnya pertolongan itu hanyalah dari Allah. Makanya anak soleh itu ketika ndonga Pak, atine iku duduk di tajalli Allah. Hatinya itu tidak ngaku-ngaku, balik netepno ngraosake yen sedaya krana Gusti Allah. Mekatenlah doa yang bisa diterima sampai pada yang kita kirim. Karena yang mengantar donga iku mang ya Gusti Allah. Pekaten. Tasik wonten. Alhamdulillah. Ketinggalipun sampun cekap Gus. Nggih, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa yang sudah Allah berikan ini, pertama kita harus yakin datangnya ilmu tadi hanya dari Allah. Yang kedua, harapan mudah-mudahan ilmu tadi yang sudah Allah berikan estu dados ilmu ingkang manfaat baik terhadap diri kita maupun keluarga kita masing-masing. Kulluhum ajmain lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika, wa min ahli dzikrika, wa min ahli ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.